Jadi basis apa, pelindung apa, pengurusnya lengkap atau tidak? Nah, lalu yang kedua, jumlah kakak berapa, jiwa berapa? Ketua BASI harus tahu tuh jumlah kakak, jumlah jiwa di BASI itu harus tahu ya. Kemudian berikut keuangan. Keuangan sudah beres atau belum? Swadaya untuk pembangunan rumah paroki sudah store semua belum? Gedor sudah store semua belum? Berikut kegiatan apa saja di KBG? Nah, itu yang perlu kamu sampaikan. Pertama, KBG dari mana? KBG 1 nama siapa? Ketuanya. Nama ketua kah? Atau Iya. nama? Iya, ketua nama siapa? Marita Priapayan. Oh ya. Baik. Kamu punya pengurus lengkap tidak? Belum lengkap, Om. Baru yang ada itu apa saja? Ketua? Ketua, seksi liturgi. Itu saja, Om. Sekretaris? Belum. Bendahara? Belum. Uang siapa simpan? Ketua. Uang ketua simpan? Tidak ada. Uang terus bendahara pegang. Uang dermas. Ketua tugas kontrol. Iya. Kontrol bendahara kerja benar atau tidak. Sekretaris laksanakan tugasnya atau tidak. Seksi liturgi laksanakan tugasnya atau tidak. Itu ketua kontrol. Kamu kegiatan apa saja di KBG? Ada mama di gelap juga ada. Ibadah di KBG, arisan. Arisan ada ya? Iya. Luar biasa. Apa lagi? Bakti sosial ada? Bakti sosial kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Kamu ada orang sakit di KBG, kamu biasa ada bicarakan di KBG untuk tolong kunjung mereka tidak? Kunjung ya? Iya. Kamu bicarakan di pertemuan KBG. Iya. Tolong kunjung mereka. Masalah lain apa lagi? Keuangan? Keuangan sudah gedor sudah. 2023 sudah. Uang pembangunan juga sudah. Store di mana? Store di itu ketua dewan langsung ke rekening paroki itu tuh. Iya. Swadaya pembangunan rumah paroki store di mana? Rekening paroki juga? Iya. Iya, swadaya boleh. Jadi KBG bisa juga store langsung ke rekening paroki, slip BRI itu dicatat store gedor dari berapa kakak catat, ya. Swadaya pembangun pastoran berapa kakak catat sebagai laporan. Nah, jadi catat tidak bendahara. Catat, ketua ya. Ketua yang catat. Kalau kita kumpul jadi kita catat. Iya. Jadi nanti saya minta supaya kamu pilih bendahara ya. Supaya ketua tinggal kontrol bendahara, kok kerja tidak di semua catat tidak. Itu kontrol saja ya. Seksi kerohanian liturgi ada tidak? Ada. Tambah itu seksi kerasulan, seksi kerohanian, sekretaris bendahara, ketua. Ketua itu kontrol. Ketua tidak bisa ambil alih tugas bendahara, sekretaris, itu tidak bisa. Kita harus tahu, masing-masing tahu kita pun tugas. Sejelas ya. Berikut nama siapa? Crescencia Ubaola. Crescencia Ubaola. Crescencia Ubaola. KBG kamu punya nama? Mater Dolorosa. Mater Dolorosa. Berapa kakak kamu? 26. 26 ya. Kalau kamu di sini tadi berapa? 23 kakak. Oh, 26 ya. Setelah pemekaran ini KB pemekaran ya? Atau dari dulu 20? Hah? Umatnya melawan. Kakak banyak orangnya sedikit kan Romo. Nah begini, tadi malam saya kunjung di Gayak itu, satu KBG itu 10 kakak. Nah, lalu saya tanya mereka, setelah pemekaran ini kamu bagaimana? Mereka bilang, Romo, dengan pemekaran KBG semakin kecil itu
partisipasi semakin besar. Karena apa? Karena mereka berpikir begini, kalau kita tidak pergi ke KBG, nanti siapa yang pergi? Maka bapak, mama, anak-anak semua pergi ke KBG. Jadi semakin kecil, partisipasi semakin besar. Semakin besar, orang semakin pasif. Karena mereka merasa, biar kamu lain doa. Ini tidak bisa. Lihat malam ini. Banyak yang tidak datang toh. Kamu 20 KBG, tetapi malam ini tidak datang. Jadi apa tadi? Pengurus lengkap tidak? Pengurus baru ketua saja. Pengurus baru. Kamu merasa butuh tenaga bantu tidak? Butuh, Romo. Nah, jadi kamu masih berkumpul di KBG, pilih sekretaris, tugasnya itu urus data-data biduk, apa segala macam itu. Data biduk, catat orang mati, lapor di admin, dan segala macam. Kemudian bendahara. Bendahara itu dia simpan uang. Dia terima uang langsung store ke rekening. Bila perlu buka rekening KBG. Uang tidak ada. Uang tidak ada apa? Rp1 juga pasti ada kah? 10.000, 20.000. Kamu ada seksi usadana tidak? Tidak ada kan? Seksi kerasulan, seksi apa lagi? Sekretaris saja setengah mati. Seksi kerohanian, justru itu kamu berpikir kerja setengah mati karena kamu sendiri. Ya. Sekarang dengan pertemuan ini dan jelang tahun KBG dan kelompok kategorial, kamu panggil semua bapak mama anak-anak semua datang berkumpul, kita pilih sekretaris, bendahara, seksi kerohanian atau seksi yang lain lagi yang sesuai dengan kebutuhan kita. Siap? Siap tidak? Siap. Pilih, pulang dan panggil mereka. Kalau tidak pilih, itu KBG mati karena hanya satu orang, mati kutuk, ya, mati lemas itu. Karena apa? Satu orang saja tidak bisa itu. Jadi kepengurusan KBG dan tahu tugas-tugasnya itu harus, ya. Nanti pilih pengurus KBG, lalu kita akan sosialisasi tugas-tugas pengurus, ya, tugas-tugas pengurus. Nanti kita akan buat pertemuan untuk tugas-tugas pengurus sehingga ketua itu tahu dia pun tugas. Kau tinggal sekretaris yang kau catat data kematian, data anak-anak permandian, penerimaan sakramen dan segala macam itu untuk pengurusan. Bendahara kau urus wah. Seksi kerasulan keluarga orang tua anak calon penerima sakramen, calon sambut baru dan segala macam yang lain. Seksi kerasulan, seksi pendidikan, tugasnya untuk mendampingi anak-anak di KBG dalam persiapan mereka untuk Krisma, komuni suci pertama, dan pembaptisan. Itu seksi pendidikan. Bisa. Jadi, gedor kamu lancar tidak? Belum lancar, Romo. Tahap 4 ada yang belum. Sekarang tagih sudah. Saya lagi tunggu tuh. Akhir tahun ini ekonom keuskupan sudah kirim surat segala macam keuangan gereja untuk ke keuskupan segera dikirim. Ya. Sebelum akhir tahun ini sudah harus tagih. Tagih itu. Nanti saya akan periksa buku kas di KBG. Ya. Buku kas KBG semua saya periksa, buku kas di stasi semua saya periksa. Tulis baik-baik. Nanti kita akan latih pembukuan, kita perbaiki lagi cara membuat pembukuan keuangan di KBG. Kamu di KBG doa saja atau omong tentang masalah hidup lagi? Doa saja. Doa habis kamu bubar. Kebanyakan anak-anak, Romo. Orang dewasa. Oh, kehadiran banyak anak-anak. Iya. Dan mama 1-2. Iya. Kan orang dewasa
Kalau bapak-bapak ada tidak? Ada. Ada juga ya. Baik. Oke, terima kasih. Jadi KBG umat KBG, betulkah kamu punya uang ada yang belum kumpul ya? Uang belum kumpul. Uang itu apa? Kewajiban ke keuskupan, kewajiban ke paroki. Gereja hidup dari umat Allah. Jadi oleh karena kewajiban-kewajiban kita harus dikumpulkan. Oke, berikut saya mau tanya kamu nih. Kamu tadi ketua KBG lapor bahwa kamu doa harus kamu pulang. Doa di KBG itu bukan hanya devosi saja. Devosi itu doa Bapa Kami Salam Maria apa segala macam itu. Sesudah itu selesai baca Injil juga, renungan tidak ada. Ada kah? Oh ada, kamu ada renungan, buku renungan. Oh baik. Jadi devosi saja, jalan salib saja. Devosi itu doa rosario, jalan salib, salve. Doa seperti itu di KBG kita bukan doa rosario saja, tetapi juga ada sharing pengalaman hidup, sharing masalah-masalah hidup umat basis atau keluarga. Ini yang sangat penting. Dan ini yang banyak dari KBG kita itu tidak omong ini. Benar tidak? Kamu tidak pernah sharing masalah hidup di KBG itu? Kamu sharing masalah hidup. Fasilitator siapa di sini? Fasilitator KBG siapa? Hah? Di KBG apa tadi? Mater Dolorosa itu? Siapa fasilitator situ untuk katekis siapa segala macam? Kamu bilang sharing tapi fasilitator tidak ada. Siapa yang pimpin kamu? Hah? Mana ketua? Ketua mana kamu? Ketua KBG mana ketua? Kamu punya fasilitator katekis umat di KBG siapa? Ibu Asri. Mana ibu? Ibu siapa? KBG 1. KBG berikut siapa tadi? Duduk jauh sekali. Fasilitator siapa kamu punya? Romo Nardo kah? Baik. Baik. Jadi kamu fasilitator itu memandu katekis umat, tetapi juga di luar masa prapaskah kegiatan-kegiatan doa kita harus diisi dengan sharing masalah hidup di KBG. Jadi sharing masalah hidup itu fasilitator bisa menggunakan media. Media itu berupa cerita, dokumen, cerita. Siapkan sebuah cerita, Anda kuasai cerita, lalu menceritakan dengan hati kepada umat KBG. Sesudah menceritakan cerita itu, membawakan cerita itu, kemudian tanya kepada umat KBG. Jadi kita mau supaya mereka punya emosi, perasaan semua itu mulai dihidupkan, diaktifkan dengan dokumen itu. Jadi tanya mereka, kamu mengerti tidak cerita yang tadi saya bawakan? Apa saja yang kamu dengar dalam cerita tadi? Misalnya siapa saja, apa segala macam. Lalu kemudian tanya mereka, masalah apa yang kamu lihat dalam dokumen tadi? Cerita atau gambar, bisa berupa gambar juga. Masalah apa? Sesudah itu, misalnya masalah perjudian, masalah kekerasan dalam keluarga, masalah lain lagi, misalnya umat
partisipasi umat sangat kecil, hanya mama-mama dan anak-anak saja di KBG. Lalu kita mesti melihat ini tiga masalah. Lalu kita coba mendalami masalah itu. Masalah apa yang menyebabkan timbulnya masalah lain? Lalu kita katakan bahwa, oh masalah perjudian, oh masalah koha kenaung, ya masalah koha kenaung bukan koha kenaung bukan masalah, tapi ya utang piutang karena koha kenaung terus menerus, benar tidak? Kamu rasa tidak koha kenaung? Jadi utang piutang karena beban dari budaya kematian kita yang menyebabkan banyak keluarga kita hidup dalam utang. Sekarang kita coba lihat satu-satu. Misalnya perjudian atau utang piutang karena budaya kematian yang tidak disederhanakan, begitu ya. Kita katakan saja misalnya budaya kematian kita dengan tuntutan yang begitu berat, begitu besar, menyebabkan banyak keluarga kita hidup dalam utang, piutang. Betul tidak? Kamu rasa tidak ini barang? Kamu rasa tidak? Mama rasa ya? Iya, mama rasa. Kamu lain tidak rasa? Kamu lain ada rasa tidak? Mama betul rasa ya. Jadi mama merasakan budaya kematian dengan koha kenaung. Jadi kamu bayangkan, di sini ini mati terus menerus, berarti keluarga itu harus koha kenaung jalan terus. Beli nobing satu berapa mama? Nobing atau sarung satu berapa? 250. Jadi kalau berapa orang mati sekian ratus itu ya mama ya? Nah, jadi ada yang belum dibayar toh? Iya, bayar juga. Ada yang belum dibayar ya mama ya? Jadi beli sarung, beli nobing dari budaya kematian kita itu terlalu menyebabkan keluarga kita ekonomi semakin berat. Kalau begitu kita selesaikan adat budaya kematian kita, mari kita duduk bersama. Kita duduk bersama, kita temukan jalan keluarnya. Jadi kita bicarakan dalam pertemuan KBG, lalu kita cari jalan keluarnya itu di mana? Dalam kitab suci, bukan cari di mana, di tempat lain. Cari di kitab suci. Nah, kita temukan jalan keluarnya di kitab suci. Lalu misalnya kita ingat, Tuhan Yesus omong apa tentang budaya kematian? Tuhan Yesus omong apa tentang kematian? Tuhan Yesus omong apa tentang pemborosan, tentang hidup boros, tentang budaya kematian kita yang mungkin tidak disederhanakan. Tidak disederhanakan, oleh karena itu menyebabkan utang piutang. Mungkin Yesus omong tentang bertobat toh. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Bertobat berarti kita duduk bersama lalu kita cari jalan bagaimana itu budaya kematian itu dengan koha kenaung itu disederhanakan. Misalnya begini, di proki-proki tertentu itu sudah disederhanakan isi sarung atau nobing dalam peti mayat itu ada berapa. Kamu punya di sini pakai anak tahu kan? Pakai anak satu peti kita. Pakai iyalah, sesak ya, kita tidak bisa lihat orang mati lagi. Coba kamu lihat pastor atau suster mati. Apakah kewatek nobing semua penuh dalam? Tidak ada, pastor mati itu hanya pakai sula saja. Tidak ada taruh nobing-nobing semua dalam. Jadi kita bisa membayangkan ada berapa banyak orang mati tahun ini dikali dengan dalam satu peti mayat itu berapa nobing dan sarung. Kali saja.
sekian miliar kita kubur di dalam tanah. Benar tidak? Sekian, banyak. Jadi nilainya tetap kita sederhanakan, tetapi nilainya tetap ada bahwa kita punya bagian. Supaya jangan ada di bawah Mar-a-Lago. Kita ada punya bagian. Jadi harus sederhanakan, kita cari jalan itu dalam kitab suci. Semua orang harus berpikir bagaimana menyederhanakan budaya kematian ini. Harus juga diperdeskan. Pemerintah juga harus berpikir tentang itu. Nah, dalam pleno kali ini saya mau dorong supaya kita bicarakan itu di pleno. Kita undang tokoh-tokoh adat semua, lalu kita bicarakan di pleno, kita sederhanakan. Kepala desa semua kita undang, kita sederhanakan. Di Tanah Boleng itu sudah, di mana? Di beberapa desa di paroki kita ini sudah. Kamu di Lama ke bawah ini sudah atau belum? Belum toh? Jadi kamu lihat peti mayat itu penuh semua toh? Penuh semua. Kamu hitung berapa orang kamu mati, berapa puluh sarung yang masuk dalam peti mayat. Disederhanakan ya Bapak ya? Harus sederhanakan ya Bapak ya? Sudah ya? Di desa ini sudah ya Bapak ya? Oh sudah ada perdes? Ada berapa sarung atau apa? Oh sebanyak itu. Jadi misalnya 5 suku maka ada 5 kewatek sarung di dalam. Oke. Baik, perdes itu sudah dan kita berpikir apakah itu sudah cukup atau disederhanakan lagi, ya. Bisa juga budaya perjudian menjadi satu masalah. Jadi ada masalah-masalah yang sangat gawat itu. Kita harus lihat, kalau ini kita selesaikan, kita gusur, maka akan membantu menyelesaikan masalah yang lain. Perjudian misalnya. Perjudian itu banyak mengganggu kerukunan dalam keluarga, kekerasan antara suami istri, dan adanya kekerasan itu menyebabkan juga mereka kemudian pasif untuk menghadiri kegiatan-kegiatan gereja nih, di KBG maupun di gereja. Kurang terlibat karena mereka mempunyai persoalan yang berat dalam keluarga. Maka kita perlu juga mencari jalan keluarnya di dalam kitab suci. Tentu juga apa yang Yesus katakan, bertobat berarti memperbaiki kembali tata kelola kehidupan keluarga, ekonomi keluarga, sehingga dengan memperbaiki tata kelola kehidupan ekonomi keluarga, keluarga semakin rukun, kehidupan ekonomi mulai bertumbuh. Jangan uang itu Bapak pakai untuk beli rokok saja, pakai untuk judi, sehingga tidak ada uang lagi untuk beli ikan, makanan, segala macam yang lain. Ada satu ibu katakan, ini Bapak ini tiap hari minta rokok terus, jadi uang habis. Ini bapak-bapak juga perlu bertobat ini. Jadi itu yang perlu juga kamu bahas di KBG. Kalau itu kamu bahas di KBG, perjudian dan segala macam lain itu dibahas, maka hal-hal lain itu akan digusur. Misalnya tunggakan kita di bagian keuangan dalam keparoki itu tunggak. Karena apa? Kita mengalami tata kelola keuangan dan ekonomi kita di keluarga itu kurang diatur dengan baik. Jadi maksud saya itu bahwa pertemuan di KBG tidak boleh hanya devosi saja, tetapi juga perlu ada membicarakan masalah-masalah hidup keluarga dan mencari atau menemukan jalan keluarnya di dalam kitab suci. Tanya mereka, kamu ingat tidak apa Yesus omong tentang masalah ini dalam kitab suci? Lalu warga KBG akan omong, mari kita cari di Injil Lukas atau Injil Matius. Seperti itu. Berikut
bagaimana cara kamu berpikir supaya komunitas basis gereja itu, supaya warga komunitas basis gereja itu bisa benar-benar terlibat dalam aksi-aksi di KBG. Bapak mantan Dewan Sasi, bagaimana pikiran Bapak sehingga KBG kita ini dalam hal ini partisipasi umat itu sangat kurang di KBG, bagaimana supaya partisipasi umat di 2024 itu semakin lebih baik? Bapak Dewan? Iya. Jawab saja. Pengalaman tahun-tahun kemarin itu sudah diajak dari keluarga, juga sampai saat ini juga masih menemui jalan masih buntu juga. Karena keterlibatan, misalnya contoh saja di KBG 1, kami KBG 1 ini dalam waktu kita sering katorde itu diajak umat setiap rumah itu paling minim itu terlibat satu orang itu hampir tidak ada. Jadi sampai hari ini kalau sampai akhir tahun sampai 2024 itu bagaimana kita mau ajak pakai cara bagaimana lagi ya? Ini masalahnya kita ini batin toh, jadi kalau kita pergi pakai tarik juga tidak baik. Kita sebagai kalau komunitas Katolik, berarti kewajiban kita juga harus kita jalankan. Baru itu namanya kita Katolik. Hanya Katolik KTP itu berarti serasanya hanya lambang saja begitu. Kita hanya butuh itu pentingnya keramaian itu, baru ada muda juga terlibat banyak. Tapi dalam keterlibatan dalam doa-doa di KB juga itu jarang sekali anak muda yang terlibat. Ya. Itu. Baik, terima kasih Bapak Dewan juga angkat soal orang-orang muda kita. Di KBG kita, orang muda kita terlibat atau tidak, ini menjadi soal ya. Bagaimana melibatkan mereka di KBG? Bagaimana caranya melibatkan anak muda di KBG? Anak-anak muda ada tidak di KBG? Ada. Mereka dilibatkan tidak ketua KBG dalam kepengurusan? Hah? KBG 1 pelindung apa tadi? Maria Bunda yang selalu menolong anak-anak muda terlibat dalam kegiatan, dalam kepengurusan Ya. Anak muda harus didaftar dan harus dilibatkan dalam kegiatan. Jadi kamu KBG itu harus ada sikap. Kalau anak muda tidak terlibat, bagaimana supaya kita ingatkan mereka untuk rekomendasi-rekomendasi dalam hal ini mengikuti kursus persiapan perkawinan? Bisa juga. Kalau kamu tidak libatkan mereka, maka tidak ada kaderisasi kepemimpinan di KBG. Bagaimana tanggapan Bapak Blasi? Baik, terima kasih Romo. Ini berbicara terlalu banyak tentang hal-hal sekarang. Saya mau katakan kepada kita semua bahwa ada perbedaan besar sekali. Rasa takut akan Tuhan di waktu dulu sebelum pemekaran paroki di Pukaona, kami jalan kaki pergi mengaku di Laurere. Sekarang orang tidak takut kepada Tuhan. Kalau dulu orang takut kepada Tuhan. Orang sekarang tidak takut kepada Tuhan lagi.
Sudah atlet, ya sudah atlet itu, sudah atlet. Sudah atlet. Lalu yang kedua, mengenai perayaan Ekaristi atau ibadat sabda di KBG ataupun di hari Minggu di gereja, orang tidak merasa terlalu penting. Karena itu dia tidak menyerap tentang itu kebutuhan jiwa itu belum sampai itu. Belum sampai. Beda dengan dulu. Kalau ibadat dengan Ekaristi, orang merasakan bahwa itu adalah kebutuhan jiwa. Tapi sekarang tidak. Maka dari dua hal ini muncullah dosa pokok yang ketujuh, ke beberapa dosa pokok itu, ada beberapa dosa pokok itu, kemalasan rohani muncul. Kemalasan rohani muncul. Di situ yang coba kita carikan di situ dulu. Carikan di situ dulu. Ada semua tadi itu oke lah. Kan tingkat perkembangan yang oleh uskup sudah pikirkan semua. Jadi kita lakukan. Cuma munculnya kemalasan rohani teh. Baik, mimai di melah. Mimai tingkah momen. Seperti itu tinggi. Jadi barangkali ada satu dua hal yang saya sampaikan barangkali bisa dicerna ulang untuk bagaimana menghadirkan untuk bisa takut akan Tuhan itu seperti apa. Lalu ibadat dengan Ekaristi itu adalah kebutuhan jiwa juga. Itu sangat penting. Itu perlu ditanamkan di dalam hati anak-anak muda, anak-anak sekolah dari sekarang atau anak-anak SMA sekarang ini. Baik, terima kasih. Terima kasih. Jadi Bapak Blasi mengangkat hal yang pertama itu orang muda kita saat ini tidak merasa takut akan Tuhan. Tidak takut akan Tuhan atau tidak memiliki rasa hormat yang mendalam terhadap Tuhan, Bapak ya. Dan yang kedua itu kehidupan rohani seperti penerimaan sakramen tobat itu hampir kurang sekali. Jadi mesti ada satu katekesi tentang sakramen tobat. Ya. Sakramen tobat. Kalau saya duduk dengar pengakuan, itu memang ada orang yang menyampaikan dengan sungguh-sungguh dosa-dosa yang mereka lakukan. Seperti Bapak Blas katakan tadi bahwa ada rasa takut akan Tuhan sehingga dosa-dosa itu betul mereka menyadari dan mereka menyampaikan dalam ruang pengakuan. Dan kemudian pastor memberikan penitensi yang berguna, beberapa pesan untuk supaya mereka bisa bertobat atau memperbaiki, membangun kesadaran mereka. Ini, saya tadi ditelepon oleh Romo Deken. Besok jam 10 Romo ke Dekenat. Untuk apa? Dengar pengakuan saya. Itu kan pastor itu mengaku kan. Jadi kalau besok saya dengar pengakuan Romo Deken, rekan imam, saya juga mengaku dosa-dosa. Karena kita mesti menyadari seperti Bablas katakan tadi, banyak sakit penyakit yang diderita itu akarnya adalah dosa. Tidak rasa takut akan Tuhan. Sehingga apa? Kita misalnya lihat, kita selalu dapat paket peti mati dari Malaysia, dari mana saja, kembali ke kampung kita. Kita mesti ingat itu bahwa sejarah kehidupan keluarga itu ada yang belum diluruskan betul-betul. Bahwa kita pernah buat orang lain susah, belum diluruskan. Entah oleh orang tua kita atau oleh kita sendiri, belum diluruskan. Dan oleh karena itu tiba-tiba muncul banyak sakit, penyakit, dan penderitaan, bahkan kematian. Karena dosa. Jadi orang buat dosa dan mereka merasa bahwa ini biasa-biasa saja. Tetapi kemudian akan mendatangkan banyak penyakit, penderitaan dalam hidup kita. Maka pengakuan itu penting sekali. Penting. Saya sering kali omong bahwa kamu ada di sini pusak lelu. Pusak lelu itu di adat budaya. Kamu harus datang kepada seorang imam untuk menerima pengampunan. Pengampunan itu ada pada imam. Ya, itu harus datang.
supaya hidup kamu itu dipulihkan, Allah menghapus, mengampuni segala dosa kamu, dan mulailah hidup baru. Dan kalau mulai hidup baru berarti semakin terlibat, menyadari, atau seperti yang Bapak Blas katakan, mulai merasa takut akan Tuhan. Jadi kegiatan-kegiatan itu kamu hadir, di sana sini hadir, terlibat, terima tugas-tugas di dalam KBG itu kamu terima. Terima dengan ini, sukarela. Kemarin saya rekoleksi untuk Legio Maria, saya beritahu mereka bahwa kamu sebagai prajurit Maria tidak boleh katakan, kalau orang percayakan tugas kepada kamu, tidak boleh katakan ini terlalu berat. Tidak bisa. Prajurit Maria itu harus siap terima. Karena apa? Maria itu akan tolong kita. Bunda Maria akan tolong kita. Jadi ini yang Bapak Blasi katakan, bahwa rasa takut akan Tuhan itu harus ada dengan penerimaan sakramen tobat. Mungkin Mama komentar sedikit, mengapa anak muda tidak terlibat di KBG? Mungkin seperti itu, Romo. Nah, seperti apa, Mama? Karena rasa tidak takut akan Tuhan, jadi mereka pikir tidak aktif dalam doa, juga mereka rasa bahwa itu tidak dosa. Padahalnya diajarkan agama Katolik bahwa itu tidak hadir hari Minggu itu juga dosa. Tidak pergi hari raya juga dosa, karena ada 10 perintah Allah dan ada 5 perintah gerejanya. Itu kan ada dosanya. Jadi mungkin mereka tidak paham bahwa itu tidak dosa, jadi anggap saja saya tidak pergi gereja juga, saya tetap biasa sehat, dan saya nanti masuk surga saja. Saya orang Katolik kok, mungkin seperti itu. Terima kasih. Iya, tidak takut akan Tuhan, maka tidak mau ke gereja, tidak mau hadir kegiatan rohani. Oke, baik. Itu. Jadi sebenarnya kita mesti kembali bertanya, anak-anak muda itu tinggal di mana? Anak-anak muda itu tinggal di kamu punya rumah tuh. Dan di rumah itu siapa yang penanggung jawab? Orang tua ini. Jadi kita kembali ke peranan orang tua di dalam rumah. Ya, kita mungkin salahkan orang muda, tetapi kita harus kembali menyadari peran orang tua. Bagaimana orang tua itu bisa mulai mempersiapkan anak mereka, anak-anak mereka untuk hadir dalam kegiatan-kegiatan seperti ini. Ini mereka ini sementara dengar, sementara rekam ini. Oh, besok-besok ini tidak boleh seperti anak muda lain yang tidak datang ke KBG. Kamu selalu datang ke KBG itu? Selalu hadir di KBG. Oh iya. Selalu hadir di KBG tidak? Selalu Jadi anak-anak muda ini selalu hadir di KBG. Anak muda, anak-anak kecil. Kita mesti mulai dari anak-anak kecil, bagaimana tertibkan mereka. Lalu di kampung KBG ada paduan suara gerejanya tidak? Kamu ini ada organ, ada organis ya? Kamu ini 2 KBG yang berdekatan ya? 2 KBG ini apakah kamu bentuk satu kelompok paduan suara gereja ini? Anak-anak muda. Kalau saya bisa di Batam kemarin itu anak-anak muda nyanyi semua tuh. Seragam putih-putih, mereka begitu semangat menyanyi menjadi satu kelompok paduan suara gereja ini. Di Kinabalu juga begitu. Kinabalu itu di paroki di gereja Kerahiman Ilahi. Saya pasca di situ. Anak-anak muda begitu terlibat dalam paduan suara gereja ini. Maka anak-anak muda ini mungkin pertama itu digerakkan dalam apa yang disebut paduan suara gereja ini. Mereka pun tempat di depan sini. Organis, tiap kali pastor turun misa, kor dari anak-anak muda. Lagu-lagu itu ambil dari mana bakti itu kan, dari apa yang semua orang bisa nyanyi, tapi mereka lah yang menjadi penggeraknya. Ada organis, ada dirjen. Tapi lagu-lagu biasa, jangan pilih lagu-lagu yang sulit-sulit. Baik, itu kita omong tentang
partisipasi yang semakin kurang karena orang tidak memiliki rasa takut akan Tuhan, Bapak. Kalau Bapak ada komentar kah? Ada. Ada, silakan Bapak. Bapak nama siapa? Daniel Diheyan. Bapak Bendahara Stasi. Bendahara lama. Ya. Bagaimana Bapak pun komentar tentang umat kurang berpartisipasi di KBG? Tadi Romo bilang nanti di penghujungnya itu kan orang tua yang disalahkan. Tapi setelah perilaku anak muda ini kita lihat, baru kita bina, didik mereka, kita terlambat. Iya. Seharusnya seperti yang Romo bilang tadi, harus mulai dengan anak-anak kecil. Iya. Dia salah sedikit kita arahkan, terus bawa ke sana. Ini orang tua saja tidak bisa. Orang tua anak-anak mau ke gereja, dia angkat nabi, jerigen segala macam ke kebun. Contoh hidup. Iya, pengalaman yang sekarang itu begitu. Contoh hidup. Lalu dia mau buat bagaimana anak-anak muda ini? Putus, dia punya pendidikan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kaitan dengan bukan hanya anak muda saja, orang tua semua. Kalau yang perempuan mungkin sedikit baik, tapi kita laki-laki ini memang susah untuk kita atur mereka. Tapi saya tawarkan satu solusi ini Romo. Mulai dari pastor sampai dengan pengurus yang ada di bawah ini, kalau kita betul-betul kerjasama untuk mengatur mereka ini, saya pikir ada perubahan. Kita sedikit paksa mereka. Seperti dia punya anak mau permandian, tidak ikut pembinaan, tidak ikut misa, sembahyang berapa kali, permandian tunda dulu. Itu kalau Romo tahan di sana bisa. Tapi di sini kita tunda, Romo di sana kasih kebebasan. Lalu bagaimana ini? Sambut baru ini yang komuni itu. Semua sakramen itu kalau pastor dengan pengurus di bawah kita sepakat, mungkin perlahan-lahan ada perubahan. Karena akhir-akhir ini mereka takut. Takut untuk hukuman, bukan takut dengan Tuhan tadi. Hukuman dari manusia maksudnya. Mereka tidak takut dengan hukum dari Tuhan. Oke. Baik. Itu dulu Romo, terima kasih. Baik, jadi Bapak Daniel menekankan perlu kerjasama kerjasama antara pastor dan pengurus stasi Pastor mendengar dari pengurus stasi persiapan sudah jalan atau belum, dan laporan ke pastor harus jelas dari pengurus stasi. Bagaimana, apakah ada yang perlu ditunda atau ada teguran atau ada ditunda begitu, itu harus jelas dari pengurus stasi. Karena pastor harus mendapat informasi yang jelas dari pengurus stasi. Jadi bagaimana dengan memberi kebebasan, kita tidak bisa beri kebebasan kepada siapa, tetapi kita selalu ada turun untuk memberikan persiapan pembaptisan kepada orang tua anak calon baptis, orang tua anak calon sambo baru, dan itu kita selalu lakukan itu. Maka kalau ada kerjasama seperti Bapak Daniel katakan, pasti akan baik. Kita akan tertibkan semua hal itu supaya orang-orang muda kita, termasuk juga rekomendasi untuk mengikuti kursus-kursus. Iya, kalau mereka selama ini tidak pernah ikut kegiatan, tidak pernah terlibat, artinya mereka bahwa secara rohani tidak mempersiapkan diri. Jadi pesiar-pesiar, mabuk-mabuk, terkejut pergi ikut kursus. Ikut sambil lalu saja, lalu pulang keluarga hancur. Ini tidak bisa. Maka kita mulai tertibkan di stasi itu rekomendasi terkait dengan kursus, bukan kursus yang itu saja, tetap bagaimana dia mempersiapkan diri selama ini untuk masuk kehidupan perkawinan keluarga. Itu harus dikawal oleh orang tua, oleh pengurus stasi dan KBG. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira sudah cukup
dialog kita. Bapak Blasi masih tambah satu hal. Yang disampaikan oleh Bapak Gubernur tadi itu memang betul, ada satu hal itu. Ya. Solusinya harus seperti itu. Ya. Tapi solusi yang lebih besar, saya mau katakan ini bahwa untuk anak-anak muda sekarang ini barangkali ada program atau Ya. dari keuskupan ya, dari Ya. keuskupan. Ada. Bagaimana penggemblengan anak-anak muda sekarang sehingga mereka itu bisa sadar dan tahu bahwa dia takut akan Tuhan itu tinggi. Lalu ekaristi dengan ibadat Tobat. itu adalah kebutuhan, ya, tobat itu adalah kebutuhan jiwa. Barangkali mereka itu diinventarisir kira-kira dari satu stasi sebarang 10 orang. Iya. Dikirim ke sana untuk digembleng dalam 2 minggu. Kita siapkan. Kita siapkan orangnya. Iya. Rumah mereka siapkan dengan bapak usul mereka siapkan di atas. Iya. Ada dana bagaimana untuk urus mereka itu. Iya. Berikan mereka Retret. penggemblengan iman di dalam. Retret. Ya retret Penggemblengan iman. apakah selama 2 minggu, jangan 1 minggu saja, 3 hari saja memang itu tidak cukup untuk mereka. Jadi baik, Bapak Blasi, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Usul Bapak Blasi ini baik. Kita tidak perlu kirim mereka ke keuskupan, tetapi kita gembleng mereka di sini. Namun kerjasama untuk mereka bisa berkumpul, justru itu harus diusahakan oleh kita semua, didukung oleh orang tua. Iya. Jadi nanti kita tim pastor, ya, dan juga orang-orang tua tertentu yang kita undang untuk mendampingi atau ada semacam kegiatan rekoleksi bagi orang muda kita. Saya sudah minta Romo Ansel sebagai moderator untuk membicarakan hal ini dengan Pak Nardo dan seksi kepemudaan supaya kegiatan orang muda itu bisa dilaksanakan. Kali lalu kita sudah buat satu kegiatan tahun lalu Pekan OMK dengan muatan banyak kegiatan di dalam. Tahun ini kita tidak lakukan lagi. Jadi saya minta moderator dan seksi kepemudaan untuk mulai berpikir supaya Bapak Blasi punya usul tadi bisa langsung dijawab. Itu bisa melalui kegiatan Pekan OMK atau rekoleksi orang-orang muda kita di stasi dan paroki, Bapak Blasi. Nah, terima kasih. Masih ada lagi? Sudah Baik, terima kasih atas kebersamaan kita dan dialog kita pada malam hari ini. Catatan dari saya itu segera melengkapi kepengurusan di KBG. Ya, segera pilih pengurus di KBG, lalu kita akan beri pembekalan tentang tugas-tugas pengurus di KBG, sehingga KBG kita tidak hanya dipimpin oleh ketua saja, tetapi ada kepengurusan yang lengkap yang masing-masing dengan tugasnya. Orang muda, kerasulan orang muda dan segala macam juga harus ada di KBG. Juga Bapak Blasi omong tentang penerimaan sakramen tobat, itu juga harus mendapat perhatian dari komunitas basis gereja kita. Kadang-kadang jadi harus ada inisiatif untuk omong kita mengaku kapan dan apa, omong pastor. Jangan kamu diam dan tunggu saja. Ada jadwal tapi orang tidak datang. Itu kalau lalu kita sudah buat jadwal tapi orang tidak datang mengaku. Jadi mohon supaya beberapa catatan itu kita perhatikan dan tolong lihat kembali dalam YouTube supaya apa-apa yang dibicarakan sudah direkam semua. Kita harus lihat dan ingat dan perhatikan untuk perkembangan KBG kita di Lama Laka Bawah. Terima kasih.